Rizka Amanda, mahasiswa S2 Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan alat kit kimia, yaitu berupa alat peraga congklak konfigurasi elektron. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan penggunaan alat peraga, mari kita simak dulu pemaparan materi dari konfigurasi elektron. Nah, teman-teman, pernah merhatikan bangunan hotel, kita bisa melihat hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Nah, di setiap lantainya terdapat banyak kamar. Nah, susunan lantai dan kamar hotel itu sama dengan pembahasan materi kita kali ini, yaitu susunan elektron pada kulit atom yang dikenal dengan konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada dua cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang kedua konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, pertama kita bahas penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Pada konfigurasi elektron ini kita memakai rumus 2n⁻². Nah, di mana n adalah kulit atom. Contohnya n sama dengan 1. Artinya, kulit pertama yaitu K. Kemudian kita ganti nilai N dengan 1. Nah, pada rumus 2n⁻², hasilnya menjadi 2 elektron. Maka, jumlah elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2 elektron. Sekarang, N sama dengan 2. Nah, berarti kulit kedua itu adalah L. Nah, kita masukkan rumus yang sama, kita ganti nilai N menjadi 2. Maka, hasilnya adalah 8. Jadi, jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya, kita dapatkan jumlah elektron maksimal pada kulit ketiga adalah 18, kulit keempat ada 32, kulit kelima ada 50 elektron. Selanjutnya, kita bahas konfigurasi berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini memiliki 3 aturan. Yang pertama, yaitu ada aturan Hahn-Aufbau. Yang kedua, ada aturan Hahn. Dan yang ketiga ada azas larangan Pauli. Pertama, kita bahas aturan Aufbau. Teman-teman bisa memahami aturan ini, maka terlebih dahulu perhatikan diagram berikut ini. Nah, pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan 4s, kemudian 3d, dan seterusnya. Nah, berdasarkan diagram ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, mari kita coba contoh soal berikut. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa sekulit memiliki daya tampung elektron yang berbeda-beda, seperti pada tabel berikut ini. Nah, pertama itu atom helium memiliki 2 elektron, sehingga hanya dapat mengisi kulit 1s. Jadi, konfigurasi elektron atom dari helium adalah 1s2. Yang kedua itu nitrogen dengan 7 elektron, dapat mengisi sukulit 1s, 2s, 2p. Jadi, konfigurasi elektronnya itu dari nitrogen yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Selanjutnya, kita masuk kepada aturan Hahn. Pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi sendiri, kemudian dilanjutkan secara paralel. Nah, kita coba satu contoh soal berikut. Nah, kita ingat kembali, aturan Aufbau adalah pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan 4s, dan seterusnya. Nah, nitrogen dengan 7 elektronnya hanya bisa mengisi subkulit 1s2, 2s2, 2p3. Nah, kemudian aturan Hahn yaitu pengisian orbital dalam setiap tingkat energi seperti berikut. Nah, subkulit S memiliki 1 orbital, subkulit P memiliki 3 orbital. Masing-masing orbital maksimal berisi 2 elektron. Nah, terlebih dahulu kita isi orbital 1s2, 2 elektron, dilanjutkan dengan orbital 2s, yaitu 2 elektron juga. Selanjutnya, kita akan mengisi orbital 2p dengan elektron yang tersisa itu sebanyak 3. Nah, tetapi cara yang pertama itu merupakan cara yang salah. Nah,
di sini aturannya yaitu kita harus mengisi semua orbital terlebih dahulu secara satu-satu seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada aturan ketiga, alasan pelarangan Pauli yang berbunyi tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom yang keempat bilangan kuantumnya sama. Nah, mari coba kita perhatikan contoh soal berikut. 1s2, satu menyatakan kulit dengan bilangan kuantum utama N yaitu 1. S melambangkan menyatakan bilangan azimut L sama dengan 0. 2 menyatakan jumlah elektron dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Elektron pertama, bilangan kuantum spinnya bernilai positif 1/2, sedangkan elektron kedua bilangan kuantum spinnya bernilai negatif setengah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama persis. Baiklah, ini merupakan contoh konfigurasi elektron yang telah saya buat. Nah, di sini sebelum saya mulai cara menggunakannya, saya akan menjelaskan dulu apa saja bagian-bagian yang ada pada congkak konfigurasi elektron ini. Nah, bagian pertama dari congkak konfigurasi elektron ini terdapat kantong-kantong tempat menaruh. Yang pertama ada konfigurasi elektron, arah spin elektron, bilangan kuantum, dan unsur X. Nah, di sini kita bisa mengambil konfigurasi elektron yang pertama. Nah, misalkan nih ada 5s, kemudian 7p, 4f. Nah, kemudian kita menaruh konfigurasi elektronnya pada kantong konfigurasi elektron. Nanti ketika pemakaian tinggal mengambil konfigurasi elektron ini pada kantong tersebut. Kemudian juga ada arah spin. Nah, begini ada arah spin yang berupa panah. Nah, ketika melakukannya peraga, nanti kita ambil arah spin di kantong arah spin. Kemudian terdapat elektron, jumlah elektron ada 1, 10, dan lain sebagainya. Kemudian ada bilangan kuantum, bilangan kuantum 7, minus 1/2, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu ada unsur X. Nah, seperti ada RB, SR, ada K, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada bagian untuk slot konfigurasi elektron. Kemudian yang putih ini slot untuk jumlah elektron. Nah, kemudian ada slot untuk diagram orbital. Kemudian yang terakhir ada slot untuk bilangan kuantum, ada N, L, M, dan juga S. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu terdapat congkak konfigurasi elektron, di mana di sini terdapat kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Kemudian di bawahnya terdapat deret atau urutan dari jumlah maksimal atau jumlah maksimum tiap kulit yang akan diisi oleh elektron, di mana kulit K itu jumlah maksimal elektron yang dapat diisi itu ada 2, kulit L ada 2, 8, kemudian kulit M 2, 8, 18, kemudian kulit N 2, 8, 18, 32, kemudian kulit O 2, 8, 18, 32, 50, kemudian kulit P 2, 8, 18, 32, 50, dan 72, dan yang terakhir itu kulit Q 2, 8, 18, 32, 50, 72, dan 98. Nah, selanjutnya terdapat wadah pada masing-masing kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, bisa dapat terlihat. Nah, di sini wadah tersebut di mana akan sebagai tempat meletakkan congkak atau batu berupa batu putih ini ke dalam masing-masing kulit. Di mana tadi kita ketahui kulit K itu jumlah maksimal elektron yang dapat diisi itu 2. Nah, maka kita bisa memasukkan 2 elektron atau 2 batu putih ke dalam kulit K. Kemudian misalnya di dalam kulit L kita ingin memasukkan 5 jumlah maksimal elektronnya. Kemudian kita masukkan 2 pertama, di mana maksimal yang kulit K pertama, kulit L
elektron. Nah, kita coba dengan atom 11Na. Nah, karena nomor atom dari Na itu 11, maka kita masukkan elektron kepada masing-masing kulit K, L, M, N, hingga Q sesuai dengan maksimal jumlah elektron yang bisa dimasuki pada tiap-tiap kulit, di mana kulit K itu bisa menampung 2 elektron. Nah, sedangkan kulit L itu bisa menampung 2 dan 8, berarti sisanya ada 6, di sini bisa masuk 2. Nah, di sini bisa masuk sisanya 4. 3 dan 4. Nah, kemudian sudah berisi 10 dan kulit M, maka bersisa 1 elektron. Nah, baiklah, mari kita coba peraga ini bersama dengan menggunakan salah satu contoh, yaitu dengan unsur di sini ada 11Na. Nah, kita masukkan di slot unsur atom yaitu di sini 11Na. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil slot untuk mengisi konfigurasi elektronnya dengan mengambil pada kantong yang berlabel konfigurasi elektron, dan juga kita juga akan mengisi elektron pada konfigurasi elektron dengan mengambil kantong pada label elektron ini. Nah, kemudian kita isi 1S. Nah, begini ya, selanjutnya konfigurasi elektron ini akan kita isi jumlah elektron pada masing-masing konfigurasinya, dimana 1S jumlah maksimal elektron yang dapat mengisinya yaitu 2. Kita masukkan 2. Nah, selanjutnya itu 2P itu bisa mengisi 6 elektron. Kita taruh elektronnya 6 di sini. Selanjutnya 3S1. Nah, karena dia 11Na, maka tadi 2, 1S2, 2S2, kemudian 2P6, dan terakhir itu sudah 10, jumlahnya yang terakhir 3S, maka dapat mengisi 1 elektron. Nah, sini. Ya, untuk diagram orbital, karena konfigurasi elektron terakhirnya yang tadi itu ada 3S, maka untuk orbitalnya kita taruh 3S di sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk diagram orbital, di mana konfigurasi elektronnya dari yang terakhir itu 3S dengan referensinya 1. Nah, kemudian di sini sesuai aturan Han, karena 3S1 merupakan elektron tunggal, maka panahnya ke atas dan juga hanya 1. Dan yang terakhir itu ada slot untuk bilangan kuantum. Nah, maka kita mengisi bilangan kuantum ini dengan mengambil pada label bilangan kuantum yang tadi. Nah, ini. Nah, kita ambil. Nah, ini menggunakan kartu dari bilangan kuantum. Nah, maka disesuaikan kepada slot bilangan kuantum nantinya. Nah, jadi 11Na tadi memiliki konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Maka elektron valensi atau elektron terluar dari 11Na merupakan 3S1. Maka koefisien dari 3S1 merupakan 3, dan menjadi itu merupakan N atau bilangan utama dari 11Na. Nah, kita letakkan 3 di sini. Nah, selanjutnya L nya sama dengan 0 karena subkulit dari 3S adalah 0. Nah, maka kita taruh di sini adalah 0. Nah, selanjutnya itu M. Nah, di sini M adalah 0 karena orbital dari 3S1 tadi adalah 1. Nah, maka karena 1 yaitu M-nya atau magnetiknya juga 0. Lanjut, karena elektron di sini itu merupakan 1, maka S-nya merupakan setengah. Dan karena
Nah, baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.